Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 105, Domain. Angin. Angin ada di mana-mana di sekelilingnya. Itu adalah elemen yang diperoleh Sumin dengan menyerap kekuatan peri di dalam pagoda darah, dan kendali atas angin ini telah menguntungkannya sebelumnya dalam pertempuran lain. Dia sekarang mampu mengendalikan angin, membentuknya menjadi apa saja mulai dari bilah angin hingga asisten untuk serangannya. Angin membuatnya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dia merasakan angin dekat dengan tubuhnya, dan dia mampu memahami bahwa di dalam elemen ini terdapat rahasia yang dalam, rahasia kekuatan angin dan kebenaran di balik elemen ini. Semakin Sumin memikirkan angin, semakin dia memahaminya. Angin hadir di mana-mana, bahkan di sebelahnya sekarang. Ketika dia muncul dalam perasaan elemen ini, dia menjadi mengerti bahwa itu dapat dikendalikan dengan berbagai cara. Angin sepoi-sepoi bermain dengan rambut Sumin saat dia merenungkan rahasia angin. Perlahan dan bertahap, dia merasa dirinya tergelincir ke tahap yang sangat mirip dengan menjadi satu dengan dunia. Sumin, di tengah angin sepoi-sepoi, sepenuhnya fokus pada meditasinya, pikirannya perlahan-lahan meninggalkan tubuhnya ketika menyatu dengan angin. Sangat nyaman, Sumin sendiri telah menjadi angin sepoi-sepoi, menempuh jarak yang sangat jauh dengan satu angin sepoi-sepoi, meliputi segalanya karena angin ada di mana-mana, tidak pernah terlihat tetapi selalu dirasakan. Sumin bisa merasakan dirinya meninggalkan tubuhnya di dalam rumah kecil dan berjalan melewati akademi seperti embusan angin. Dia mengalami pemandangan yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia dengan lembut memainkan rambut beberapa peri, mengusap pakaian beberapa elf dan bahkan terbang melewati beberapa makhluk abadi. Namun, tidak seorang pun yang mengangkat alis karena hembusan angin yang tiba-tiba ini. Sepertinya tidak ada yang merasakan bahwa itu bukan hanya hembusan angin tetapi pikiran Sumin tersembunyi di dalamnya. Sumin merasa bebas seperti burung, bebas seperti roh saat dia melayang di langit. Dia terbang kemana dia ingin terbang, dan dia tidak dibatasi oleh apapun. Sumin sangat menikmati dirinya sendiri sehingga dia tidak menyadari kegelapan yang dengan cepat turun ke akademi. Dia telah dibawa ke langit dan melayang bolak-balik di puncak awan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dunia telah menjadi gelap. Dia terkejut karena dia telah sepenuhnya muncul dalam perasaan kebebasan tanpa batas. Turun ke tanah, Sumin kembali ke tubuhnya. Dengan desahan emosional, dia akhirnya mengerti sesuatu yang luar biasa. Angin ada di mana-mana, dan seseorang bisa menyatu dengan angin. Dia bisa mengendalikan setiap hembusan angin, hembusan apapun, dan badai apapun. Dia bisa membuat topan dan memerintahkan angin topan, tapi terlebih lagi, dia bisa bergabung dengan angin dengan hal-hal seperti pedangnya, jiwanya, dan serangannya. Setiap embusan angin bisa menahan serangan yang telah dia pelajari. Menggabungkan pedangnya dengan angin, dia bahkan bisa menyerang di mana saja kapan saja. Di mana ada angin, dia juga akan berada. Bukan hanya pedangnya yang mampu menyatu dengan angin dan bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, Sumin juga dapat melakukan hal yang sama dengan seluruh tubuhnya, menyatu dengan angin dan melaju dengan kecepatan yang mirip dengan hembusan angin kencang. Itu akan sangat cepat sehingga serangannya sekarang meningkat pesat. Ternyata aku mungkin bisa mengatur duel seperti ini, renung Sumin pada dirinya sendiri. Dia tidak berani berpuas diri. Dia baru saja mendapatkan akses ke elemen angin, dan tiba-tiba dia memahami rahasia tersembunyi yang tersembunyi di dalamnya. Bukankah lawan lain juga sudah mengerti dan memahami ini sebelumnya? Apa yang dipahami Sumin adalah sebuah domain. Domain angin memberinya kendali penuh atas elemen spesifiknya dan merupakan tingkat pemahaman tertinggi yang bisa dimiliki seseorang terhadap suatu elemen. Sambil tersenyum, Sumin mengerti bahwa orang lain kemungkinan besar juga telah memahaminya karena dia dapat mengaksesnya. Karena itu dia masih perlu fokus untuk meningkatkan kekuatannya selama beberapa hari damai ini. Jelas bahwa banyak ahli akan menantangnya. Lebih banyak lagi yang akan datang untuk menyaksikan kejatuhan Sumin, perwakilan umat manusia. Sumin bisa sedikit memahami sentimen dan dendam mereka, tapi dia masih merasa agak tidak nyaman menjadi target dari semua kebencian dan keingintahuan ini. Yang dia inginkan hanyalah menjadi murid biasa,
meningkatkan kekuatannya dan kemudian membunuh keluarga Zhong. Setelah itu, dia ingin hidup santai bersama Mei Lin, punya anak dan menjadi ahli yang mencapai keabadian. Su Min sudah merencanakan hidupnya, dan dia puas dengan itu. Tidak ada lagi yang dia inginkan. Inilah mengapa dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin sehingga dia bisa menyelesaikan balas dendamnya. Kemudian dia bisa menjalani kehidupan yang damai. Menghabiskan sisa malam dengan merenungkan dan memikirkan manfaat yang diperolehnya, Su Min juga mempertimbangkan pengejaran mana yang harus dia fokuskan untuk menjadi lebih kuat. Roh. Tampaknya para elf menggunakan busur roh dan jenis serangan lain yang dipengaruhi secara spiritual. Aku belum mendapatkan wawasan tentang aspek ini. Aku perlu berlatih daripada terus merenungkan dan bermeditasi, renung Su Min pada dirinya sendiri. Karena aku tidak bisa fokus pada serangan rohku sekarang, dan aku sudah memahami domain angin, lebih baik aku fokus pada kuda-kuda. Aku belum cukup kuat untuk kuda-kuda Lunar Crow dan Solar Rabbit. Namun demikian, aku masih bisa mencoba semua kuda-kuda yang meniru elemen. Mudah-mudahan, jika saya tidak melawan peri, saya akan baik-baik saja karena kontrol elemen mereka lebih unggul daripada tiruan murahan ini dan meskipun elf juga tidak bisa mengendalikan elemen. Menghadapi mereka, saya harus memiliki kesempatan. Su Min bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mencapai keputusan, dia menghabiskan sisa malam itu dengan fokus pada kuda-kuda. Dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan semua posisi, jadi dia tidak tahu apakah dia ingin mempelajari entry level di semua posisi atau apakah dia ingin membahas lebih detail dengan beberapa dari mereka. Kedua ide itu bisa terbukti bermanfaat, tetapi itu semua tergantung pada ahli seperti apa yang akan dia lawan. Su Min tidak punya waktu untuk tidur. Beberapa hari berikutnya dihabiskan di podoknya di mana dia berkultivasi, merenungkan, bermeditasi, dan bereksperimen dengan sikap. Terkadang dia bermain dengan angin, di lain waktu dia berlatih dengan pedangnya. Sebelum dia menyadarinya, 7 hari telah berlalu dan arena pertarungan terbuka sekali lagi. Pagi itu saat lapangan tanding dibuka, Su Min memperhatikan bahwa bagian luar podoknya, yang biasanya sunyi senyap, penuh dengan kehidupan. Banyak siswa datang untuk mendengar siapa yang akan menjadi orang pertama yang menantangnya untuk berduel. Sejauh ini tidak ada dari mereka yang melihat banyak dari Su Min. Su Min baru saja bergabung dengan akademi. Karena 7 hari kedamaian diberikan kepadanya, dia tidak perlu berpartisipasi dalam kelas sebelum hari ke-8, sekarang saatnya. Bangun, dia sadar bahwa dia memiliki 2 kelas, 1 pagi dan 1 lagi sore. Kelas pagi bersama para peri sedangkan malam dia bersama para elf. Biasanya, para siswa hanya akan berpartisipasi di salah satu kelas, tetapi Su Min adalah kasus khusus. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain berpartisipasi dalam keduanya. Ini juga berarti bahwa dia memiliki beberapa jam sebelum pelajaran dimulai di lapangan sparring. Su Min sangat menyadari fakta ini. Dia mengemas pil obat yang telah diberikan dan menghela nafas dalam-dalam saat dia bangkit dari tempat tidur tempat dia duduk dan bermeditasi sepanjang malam. Bocah manusia, kamu tidak ada hubungannya di sini. Sebuah suara akhirnya menggelegar di udara. Ayo tunjukkan kekuatanmu, jadi kami tahu apa yang spesial darimu. Suara itu sangat bermusuhan, dan itu tidak mencoba memberikan wajah apapun kepada Su Min pada suara itu. Semua itu dimaksudkan untuk menghina dia, membuatnya merasa diperlakukan tidak adil dan menjadi marah. Semakin marah dia, semakin baik orang yang memanggilnya, tetapi Su Min telah mengalami terlalu banyak hal sepanjang hidupnya, beberapa kata tidak akan membuatnya kesal. Sambil mendesah, pemuda itu membuka pintu podoknya dan keluar, seluruh area menjadi sunyi. Sebelumnya banyak yang saling berbisik. Mereka bergosip tentang kemampuan atau reaksi Su Min. Namun demikian, ketika dia pergi keluar dengan cara yang begitu santai dan terkumpul, semua orang tercengang. Dia terlalu tenang mengingat kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Bahkan pembicara merasa ada yang tidak beres. Dia sedikit malu dengan kata-kata yang dia ucapkan, tetapi dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Dia mendengus saat dia melangkah maju. Senang melihat bahwa kamu setidaknya punya nyali untuk muncul. Jangan berlama-lama, cepatlah ke lapangan sparring. Su Min hanya menghela nafas saat melihat orang yang agresif ini. Dia menggelengkan kepalanya, menunjukkan kedewasaan yang jelas meremehkan agresivitas pemuda ini.
Tanpa menunggu rombongan yang telah datang untuk melihat pertarungannya, Su Min mulai bergerak menuju lapangan sparring. Dia tidak bergerak dengan bantuan angin tetapi berjalan dengan santai. Kontrol yang dia miliki atas angin tidak bisa ditampilkan dengan santai. Dia harus bergantung pada unsur kejutan untuk mengalahkan banyak elf dan peri ini. Jika dia bisa mengalahkan mayoritas penantang, dia sudah melakukan cukup. Dia tidak bisa membunuh siapapun. Namun, mengingat kata-kata itu diucapkan oleh Mu Zi, Su Min tidak memiliki kemampuan untuk membunuh para ahli tersebut. Jadi dia juga tidak punya alasan untuk menahan diri. Di punggungnya ada pedang yang bisa merasakan semangat juangnya dan mulai bergetar sebagai tanggapan atas pertempuran yang akan datang. Melihat bahwa Su Min, yang satu lawan banyak, dapat memiliki senyum kecil di wajahnya, elf dan peri ini dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Beberapa bingung, yang lain marah. Sebagian besar berpikir bahwa dia terlalu yakin dengan kemampuannya dan melebih-lebihkan kekuatannya. Sementara beberapa orang khawatir bahwa Su Min benar-benar memiliki kekuatan yang tidak dapat dilihat oleh ahli lain. Bahkan yang abadi telah muncul di medan perdebatan untuk melihat pertempuran yang akan berlangsung, mereka semua datang menemui Su Min murni karena penasaran. Dia adalah manusia, tetapi dia telah diterima oleh pohon pelindung. Dia memiliki sifat dari manusia, elf, dan peri. Dia adalah teka-teki yang tak seorang pun bisa mengerti. Orang-orang abadi ini semua ingin tahu tentang orang seperti apa dia, seperti apa kemampuan bertarungnya dan bagaimana dia bisa melawan para ahli mereka. Bukan hanya itu, para makhluk abadi ini adalah penjaga dari berbagai bagian akademi. Mereka tidak sering melihat hiburan seperti ini. Bagi mereka, ini adalah perubahan yang disambut baik, dan mereka semua bersemangat tentang bagaimana pertempuran akan berlangsung. Mereka bahkan berani bertaruh di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka telah mendengar desas-desus dari Immortal Valley Ranking dan bersikap positif terhadap Su Min. Sementara yang lain menyalahkan Su Min atas kesalahan kemanusiaan seperti beberapa siswa. Setelah menyadari bahwa yang abadi ada di sana, Su Min masih dengan hati-hati tersenyum saat dia mengamati apa yang terjadi di sekitarnya. Bab 106, Lapangan Perdebatan. Bagus. Orang yang menantang Su Min sangat senang melihat begitu banyak orang muncul untuk menonton duel. Bahkan Su Min terkejut dengan jumlah dewa yang mengejutkan yang berdiri di sekitar lapangan perdebatan. Tiba-tiba jelas bagi Su Min mengapa penjaga lembah abadi selalu menjadi faksi terkuat di seluruh reruntuhan abadi. Memiliki banyak makhluk abadi dalam satu sekte, jelas, mereka lebih unggul dibandingkan dengan sekte yang lebih muda lainnya. Yeto berpikir bahwa makhluk tinggi ini sangat bosan sehingga mereka ingin menonton duel generasi muda, ini adalah sesuatu yang lebih mengejutkan bagi Su Min. Namun apa yang tidak dia sadari adalah yang abadi biasanya tidak akan memperhatikan pertandingan sparring. Karena Su Min, seorang manusia, muncul entah dari mana di tengah tanah mereka, mereka semua ingin melihat petarung macam apa dia. Su Min, meskipun tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari abadi untuk menonton duel, jelas menyadari pemikiran semua ahli lain dari generasinya. Jelas bahwa mereka bermaksud untuk menghancurkannya. Mereka bermaksud untuk melawannya satu demi satu. Jika dia entah bagaimana berhasil dalam duel pertamanya, ahli lain yang lebih kuat akan siap menantangnya lagi. Itu akan menjadi pertarungan gesekan, dan Su Min akhirnya akan kalah. Mengetahui bahwa dia akan kalah pada suatu saat, Su Min tidak merasa sedih. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akan membuktikan kepada mereka betapa kuatnya dia. Dengan bantuan melahap pedangnya, dia akan bertahan lebih lama dari yang mereka harapkan. Dia harus berhati-hati dengan energinya. Dia seharusnya tidak sembarangan menyerap terlalu banyak energi. Lalu dia mungkin mengamuk. Su Min, setelah memutuskan untuk bertahan selama mungkin sudah menyatu dengan panggung dunia. Saat dia melangkah ke atas panggung, nyala api merah muncul di bagian tubuhnya. Api merah ini tidak mengharuskannya menggunakan ki apapun. Itu jelas api duniawi dari menjadi satu dengan dunia. Ketika semua orang melihat ini, mereka mulai bergumam satu sama lain. Su Min tidak keberatan menunjukkan sedikit kekuatannya. Alih-alih membiarkan api menutupi seluruh tubuhnya, dia memusatkan semua api pada pedang yang terhunusnya. Pedang ini sekarang menjadi pedang api besar. Nyala api begitu kuat sehingga riak bisa terlihat di udara di sekitarnya.
Jadi kamu memiliki sedikit kemampuan, elf-elf itu sambil melompat ke atas panggung. Energi biru berputar di sekitar lengannya, dan sebuah pedang panjang tercipta dari energi biru ini. Aku tahu kamu memiliki energi spiritual di suatu tempat. Kalau tidak, mereka tidak akan membuatmu mengambil kelas elf, tetapi kendalimu atas energi spiritual kemungkinan jauh lebih lemah daripada milikku. Aku seorang elf, dan aku telah mengendalikan energi spiritual untuk diriku sendiri, seumur hidup. Meskipun pedangmu digabungkan dengan api duniawi, itu hanyalah pedang materialistis yang sederhana. Pedang itu tidak bisa menyamai pedang rohku dalam hal ketajaman, kecepatan, atau kekuatan, tapi biarkan aku merasakan pedang manusia. Su Min menatap orang ini dengan ekspresi dingin di matanya. Dia tahu bahwa elf bisa membuat berbagai senjata dari energi spiritual. Yang dia gabungkan telah membuat roh membungkuk dan fokus pada serangan jarak jauh. Namun demikian, masuk akal juga jika elf lain berspesialisasi dalam senjata lain. Tetap saja, Su Min memiliki keyakinan penuh pada pedangnya. Itu adalah harta yang luar biasa. Meskipun tidak setajam pedang lain, kemampuan melahap di dalamnya, bercampur dengan kekuatan tipis yang dimiliki pedang dari melahap banyak energi membuat pedang ini berkali-kali lebih kuat daripada pedang ahli lainnya. Bahkan untuk seseorang yang sedikit memahami energi spiritual seperti Su Min, dia masih memiliki keyakinan penuh pada pedangnya. Melihat bahwa Su Min tidak terburu-buru untuk menjawab lawan, beberapa dewa mengangguk setuju. Hatinya mantap, seluruh tubuhnya telah dipersiapkan untuk berperang. Menghancurkan lawannya dengan kata-kata bukanlah hal yang dilakukan Su Min. Keyakinan yang aman pada dirinya sendiri ini mendapat persetujuan dari beberapa ahli. Melihat ini, ahli yang menantang Su Min untuk berduel merasa marah. Dia menggertakkan giginya dengan keras saat dia memandang Su Min seperti ular berbisa memandang mangsanya. Dia seharusnya menjadi pahlawan semua elf. Bintang yang waspada di depan para peri cantik dan murid yang sempurna di depan para dewa. Sekarang dia tampak agak konyol, dan ini tidak bisa dia terima. Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, maka mari kita mulai pertandingan sparring ini. Oh, benar, aku lupa. Kamu baru jadi izinkan aku menjelaskan aturannya kepadamu, dia mencibir dengan suara mengejek. Kamu tidak bisa membunuh siapapun tetapi tinju tidak memiliki mata dan kekuatan tidak mengenal batas. Jika aku tidak sengaja melumpuhkanmu, maka aku tidak bisa disalahkan. Kalimat terakhir mengejutkan semua orang. Meskipun benar bahwa seseorang tidak dapat disalahkan karena melumpuhkan lawannya secara tidak sengaja, jelas bahwa pria ini mengincar hasil tersebut. Pikiran jahat seperti itu tidak disukai oleh sebagian besar siswa. Meskipun mereka mungkin tidak menyukai manusia, mereka tidak ingin melumpuhkan sesama siswa. Sekarang sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan jantung mereka berdetak kencang, dan mata mereka menatap terbuka lebar. Mari kita mulai. Dia meraung sambil bergegas menuju Su Min dengan pedang terangkat di atas kepalanya dan menggunakan beberapa teknik gerakan yang mendalam. Melihat kecepatannya, Su Min sedikit mengernyit. Dia memutuskan bahwa dia tidak perlu menggunakan domainnya untuk berurusan dengan pria ini. Jika memungkinkan, dia ingin menyimpan ini selambat mungkin. Sebagai gantinya, dia membuat ratusan bila angin. Siapapun di bawah peringkat immortal yang melihat serangan ini akan berasumsi bahwa Su Min hanya meniru elemen, tidak ada yang menganggapnya serius karena itu jelas imitasi. Senyum licik perlahan muncul di wajah Su Min di samping wajah sebagian besar dewa yang wajahnya berubah drastis saat melihat bahwa lawan dengan santai menyerang melalui bila angin. 10 bila angin pertama mudah ditembus seperti angin sepoi-sepoi. Pakar melawan Su Min mulai merasa sangat percaya diri saat dia menyerang ke depan. Sejauh ini Su Min tidak melakukan apapun selain menciptakan ratusan bila angin itu. Dia dengan santai berdiri di belakang mereka, memperhatikan peri yang bergegas ke arahnya dengan tatapan tenang di matanya. Tiba-tiba kemajuan elf itu terhenti. Beberapa luka muncul di tubuhnya. Dia berdiri diam saat pakaian putihnya diwarnai merah dari darahnya. Dia gemetar selama beberapa saat sebelum jatuh ke tanah, kesadarannya hilang. Su Min tidak membunuh lawannya tetapi menunggu saat ketika dia cukup percaya diri untuk maju, Su Min menggabungkan beberapa angin dengan cahaya pedang, dan ini telah menembus tubuh elf itu dalam-dalam. Pada awalnya, itu sangat tajam sehingga dia tidak menyadari adanya rasa sakit,
hanya sedikit ketidaknyamanan saat dia berlari ke bilah angin sampai tubuhnya mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi berdiri. Kesadarannya lenyap saat darah terus mengalir. Keheningan menyelimuti seluruh area. Apakah serangan tiruan seharusnya sekuat ini? Mengapa kakak senior dipotong oleh bilah angin? Mereka tampak sangat lemah. Sudah kubilang dia punya kekuatan tersembunyi. Banyak bisikan meletus saat Su Min memenangkan pertandingan tanding, dengan cepat dan mudah. Sebagian besar siswa ini semuanya berada di antara bintang ketiga dan bintang keenam, tetapi beberapa dari bintang ketujuh dan delapan juga ada di sana. Dari sekian banyak ahli, hanya beberapa dari prajurit bintang 8 dan yang abadi yang mampu menebak bahwa Su Min telah memahami wilayah angin. Mereka yang menebak juga mengetahui bahwa dia memiliki bakat bawaan untuk adu pedang. Untuk menciptakan cahaya pedang terungkap dia bukanlah pengguna pedang biasa. Untuk memahami domain angin, setiap orang yang telah memahami kekuatan sejati Su Min dapat menentukan bahwa setidaknya dia benar-benar memiliki kekuatan peri. Kekuatan untuk mengontrol elemen. Untuk melihat ini, dan fakta bahwa dia telah memahami suatu domain tanpa bantuan sekolah mereka, mereka sudah merasa bahwa dia adalah seorang jenius yang tidak sering mereka lihat. Membiarkannya menjadi murid bukanlah hal yang memalukan bagi akademi mereka. Namun, ada banyak siswa yang tidak memahami kekuatannya yang sebenarnya. Mereka merasa marah dan bingung. Bagaimana dia bisa menang seperti itu? Apakah dia selingkuh? Apakah ada rahasia di bawahnya? Aku, Lu Xiaopeng, menantangmu untuk bertanding-tanding. Orang lain memanggil ketika sekelompok siswa mengeluarkan penantang pertama dari lapangan. Aku gagal percaya kamu tidak menggunakan banyak kekuatan untuk melakukan serangan itu sebelumnya, gumamnya pada dirinya sendiri sambil menatap Su Min. Wajahnya mengungkapkan beberapa ketidakpastian. Ini adalah pertaruhan lengkap dari sisinya. Jika Su Min tidak menggunakan seluruh energinya, dia akan dapat mengalahkannya dengan cepat, tetapi jika dia lemah sekarang, mengalahkannya akan membawa manfaat besar. Berpikir seperti ini, Lu Xiaopeng memutuskan untuk mencobanya dan bertaruh sementara Su Min tidak keberatan dan mengangguk setuju. Sekali lagi, Su Min menciptakan ratusan bilah angin dan sekali lagi menanamkan beberapa di antaranya dengan cahaya pedang. Itu berjalan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, mengalahkan Lu Xiaopeng semudah mengalahkan lawan pertama. Keheningan menyelimuti seluruh area. Tidak ada yang membahas apa yang bisa menjadi penyebab kemenangan Su Min. Dia bisa terus seperti ini selamanya sampai dia bertemu seseorang yang bisa melawan cahaya pedangnya, bisik salah satu makhluk abadi kepada pria di dekatnya. Pria itu menganggukkan kepalanya, benar, katanya, bisa mengendalikan angin dalam domain angin berarti dia tidak menggunakan energi sama sekali saat menyerang. Cahaya pedang itu seperti domain angin, tetapi pemahamannya, sehingga sulit untuk dilawan. Dia akan segera menjadi salah satu peringkat teratas di peringkat surgawi kita, tawa abadi lainnya. Orang ketiga muncul kemudian orang keempat dan kelima dan semuanya dikalahkan dengan cara yang sama. Su Min terus menciptakan ratusan bilah angin, tetapi tidak peduli berapa banyak yang dia buat, dia tidak tampak lelah. Dia masih belum menggunakan pedang api di tangannya juga belum menunjukkan energi spiritualnya. Sekarang beberapa orang telah mengamatinya selama beberapa waktu. Mereka semua secara bertahap memahami bahwa serangan yang tampaknya sederhana ini tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun tidak banyak yang menyadari bahwa dia telah memahami sebuah domain, banyak yang mulai memahami bahwa Su Min telah menanamkan serangan yang tampaknya sederhana ini dengan cahaya pedang. Salah satu pengamat ini melangkah maju dengan senyum di wajahnya, senyum sinis. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.